Kang Ahmad nih. Kalau penyuluh itu harus dekat dengan petani. Dia yang bisa membaca tanda-tanda alam itu. Dia buka, dia ambil, dia kantongin. Dia cerita bahwa saya curi waktu itu. Dia kirim, terus terang nih, 2 juta dia kirim. Oke, Sobat Tani di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di hadapan saya nih ada seorang penyuluh senior, penyuluh pertanian yang cukup senior dan dikenal banyak penyuluh di seluruh Indonesia. Wah. Nah, udah kemana-mana nih, Pak Dhani Medio Novianto. Kang Ahmad nih. Apa kabar Pak Dhani? Oh, baik. Sangat baik banget hari ini saya. Nggak kemana-mana nih kali ini? Nggak ya. Biasanya dari kantor. beliau ini ada dari satu pulau ke pulau yang lain, tiba-tiba sudah ada di Bogor lagi. Kali ini lagi ada di Bogor nih, di kantornya di Balai Besar Pengkajian dan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Pertanian BBP 2TP ya. BBP 2TP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Pak Dhani, saya penasaran nih Pak Dhani tentang penyuluh. Saya mau tanya nih, penyuluh pertanian itu tugasnya ngapain aja Pak Dhani? Nah, Kita sambil ngerokok nggak apa-apa ya? nggak apa ya? Nggak apa ya? Karena kita kan udah di swab ya. Kita udah jaga jarak loh ini. Oke, wah. Gimana tuh Pak, penyuluh pertanian itu tugasnya ngapain sih sebenarnya? Kalau penyuluh pertanian di catatan ada namanya Permentan ya. Ada namanya ya surat peraturan pemerintah. Itu kalau penyuluh pertanian itu satu sebetulnya itu membuat ada yang harus dicermati oleh penyuluh pertanian. Ada merubah pengetahuan, mengubah keterampilan dan sikap petani. Itu untuk petani itu, ya? untuk petani memang. Jadi dia itu memang khusus sasarannya petani. Bagaimana dia hidup supaya sejahtera. Betul. Bagaimana dia meningkatkan produksi usaha taninya supaya meningkat. Dan tapi sekarang sebetulnya penyuluh pertanian itu tidak hanya bagaimana memberikan pengetahuan, keterampilan dan merubah sikap petani tentang meningkatkan produksi, tidak hanya itu sebetulnya. Bagaimana penyuluh pertanian itu bisa menjembatani petani ini. Bagaimana petani supaya ada istilahnya bankable, bisa ke urusan dengan bank, kemudian bisa juga berkelompok, bagaimana menumbuhkan kelompok tani. Dia juga tidak boleh hidup sendiri, petani itu harus bisa berkelompok dan lain-lain. Dan bahkan kalau saya boleh bilang, penyuluh pertanian itu harus jadi broker istilahnya. Broker itu ya membantu petani lah. Misalnya petani menjualkan produknya, bagaimana petani itu. Padahal gimana dong? Misalkan menjual harga panennya itu yang lebih tinggi di mana nih gitu, supaya gimana? Petani itu untung gitu. Iya, harus supaya petani itu memang tidak. Jadi bukan hanya memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya, tapi semuanya malah. Jadi harus multi talenta di lapangan gitu ya. Ada penyuluh teman saya, rekan saya di daerah itu, saya pernah ngajak ngobrol bahwa ternyata penyuluh pertanian itu harus multi talenta. Multi talenta berarti kan harus serba bisa semua. Di samping dia juga tentang ilmu pertanian dalam arti luas ya. Pertanian itu termasuk peternakan dalamnya. Itu bagaimana si petani itu bisa membuat network kepada petani lainnya. Apalagi di era digital. Apalagi sekarang digital ini. Modern, ya. Bagaimana mungkin kadang juga bagaimana mengajarkan petani itu untuk lebih mengerti tentang IT kali ya. Betul. Apalagi sekarang ya, Bro Ahmad, kita petani itu lagi ditumbuhkan nih, petani milenial, petani muda. Iya, betul. Yang notabene kalau anak muda itu harus gadget minded, harus udah dengan namanya Android, handphone, dan kemudian. Karena kan di daerah itu jarang tuh petani itu, maksudnya ngerti tentang penggunaan smartphone. Betul. Ya kan? Apalagi juga kan kadang internet juga sinyalnya juga. Nah gini, kalau saya selalu
Saya kan concern di teknologi informasi komunikasi nih. Saya seorang penyuluh pertanian, tapi saya lagi concern di Iya benar, bidang saya IT. lihat podcastnya Pak Dani ini di apa tuh? Pertanian dan teknologi Pertanian podcast. dan teknologi nih. Kalau mau tahu tentang penyuluh pertanian di seluruh Indonesia nih, Ada di situ tuh. untungin tuh. Dan gini, saya selalu, kenapa saya ngajak ngobrol teman-teman penyuluh pertanian? Bukan berarti saya sambil belajar juga sebetulnya, Bro Ahmad. Jadi saya juga belajar dari mereka, karena saya kan keberadaan penyuluh saya ini ada di pusat. Yang mana kalau penyuluh pusat itu wilayah kerjanya berbeda dengan penyuluh pertanian yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten. Oh, beda tuh ya? Beda, karena dia punya wilayah binaan langsung. Itu mungkin dinas mungkin. Dinas provinsi, dinas kabupaten, sama ada namanya penyuluh yang ada di kecamatan, yaitu di BPP, Balai Penyuluhan Pertanian. Tapi dia itu di bawah dinas. Bukan Ya, Kementerian bukan Pertanian. tidak langsung Kementerian Pertanian, tetapi secara administrasi dia berada di pemerintah daerahnya. Tapi secara hubungan gimana tuh? Secara tugas dan fungsi sebetulnya sama. Jadi cuman yang ada di pusat ini kan dia tidak punya namanya WKPP, wilayah binaan wilayah kerja penyuluhan pertanian, penyuluh pertanian. Kalau saya nggak punya WKPP, cuman saya karena di pusat, jadi saya kalau kita kembalikan hitungnya, walaupun nih penyuluh pusat tapi tidak punya, tapi saya sebagai penyuluh pertanian saya harus bersinergi dengan penyuluh daerah. Saya tinggal di Bogor. Saya selalu bersinergi dengan penyuluh-penyuluh yang ada di Kabupaten Bogor, yang ada di Kota Bogor, sehingga saya juga begitu dia ini saya bisa sama-sama membina wilayah-wilayah itu bekerja sama dengan mereka. Sehingga saya juga ke petani, ke KWT kelompok orientasi tani, karena kalau kita yang ada di Bogor arahnya lebih banyak ke urban farming, pertanian perkotaan, sehingga kalau di pertanian perkotaan itu kebanyakan kelompok-kelompok tani ada kelompok wanita tani. Seperti Bro Ahmad nih sekarang ada di Taman Kebanyakan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK. Ketahu. Iya, benar. Tapi paling asik loh kalau ketemu dengan ibu-ibu PKK, kelompok wanita tani, pasti kita banyak makanan di situ. Saya mau tanya lagi nih. Kadang itu kan petani itu dia itu sangat idealis ya. Nah, itu mungkin suatu kendala di lapangan ya bagi para penyuluh tuh. Mengatasinya seperti apa tuh? Kadang dia nggak percaya tentang dia lebih percaya hitungan alam ya. Betul. Dibanding dengan ya secara saintifik gitu ya. Secara saintifik. Keilmuan ya. Betul. Nah, itu mengatasinya seperti apa, Gini, Pak? saya pernah ketemu seorang petani yang ada di Sulawesi Barat itu, Sulawesi Barat betul, saya lupa nama kabupatennya. Namanya Pak, dia udah tua tapi dia ngobrol sama saya banyak banget. Jadi dia bilang gini, sama sebetulnya yang menjawab. Jadi karena nih saya kalau ngelihat misalnya ada tanda-tanda alam, nah itu tanda alam, itu namanya kearifan lokalnya dia. Saya harus menanam, ini berarti udah mau hujan nih. Berarti saya mungkin ada kelihatan belalang udah mulai ada, kemudian pohon-pohon ada yang udah tumbang. Itu ternyata mereka pakai juga. Itu kalau di Jawa dibilangnya pranata mangsa, pranata mongso. Oh, itu ada ilmu memang alam zaman dulu itu petani atau orang-orang tua dulu, orang itu dia melihat kalau ada pohon kapuk gugur nih mulai ini berarti harus nanam pada udah mulai menanam nih. Udah mulai waktunya menanam. Udah persiapan menanam. Kemudian kalau misalnya kadang warna langit, itu mereka udah bisa lihat itu. Dan itu memang hebat banget. Orang-orang dulu dan petani-petani daerah seperti itu. Gimana caranya kita bisa masuk? Ya tadi seperti yang saya bilang, kalau penyuluh itu harus dekat dengan petani. Kita ngobrol banyak dengan petani. Tidak sekaligus, Bro Ahmad. Pak, besok Bapak ini ada teknologi baru pakai ya? Enggak gitu. Enggak. Jadi kita merubah sikap namanya itu. Bahkan ada seorang penyuluh dan saya belajar sama dia bahwa penyuluh pertanian itu harus ada di dalam bersama mereka. Kalau perlu ya sekali-sekali ikuti dulu mungkin. Ya. Apa yang pelan-pelan kita baru ajak ngobrol. Bahkan mungkin sekali-sekali kita tidur di rumahnya ngobrol gitu apa. Dan itu harus dilakukan oleh penyuluh pertanian. Saya sendiri kadang-kadang kalau misalnya di kantor lagi itu saya langsung ke petani, ngobrol dengan petani, dengan yang di Bogor yang itu. Kalau saya pas lagi ke daerah juga saya berusaha untuk datangin petani, ngobrol secara dari hati ke hati dulu. Itu penting banget. Itu harus dilakukan. Sekarang itu di zaman era modern ini ada nggak inovasi-inovasi dari para penyuluh kita nih, terutama penyuluh di Kementerian Pertanian nih untuk
menjaga, sekarang kan itu kan climate change ya, perubahan iklim yang kita nggak bisa prediksi nih kapan panen, mungkin kapan tanam, kadang juga cuaca juga tidak menghajar para petani kita nih, waktunya panen ternyata hujan, banjir. Nah itu gimana itu mengatasinya? Penyuluh itu apakah punya trik-trik khusus gitu bagaimana untuk mengatasi itu gitu Pak Dhani? Perubahan iklim ini. Saya personal ini kadang-kadang ini penyuluh daerah yang paling. Cuman saya pernah ngobrol dan saya juga ngalamin di daerah Indramayu. Daerah Indramayu itu namanya daerah Kerawang, Indramayu itu kan daerah persawahan. Nah, saya pernah ngobrol, ternyata di sana ada namanya kelompok petani, kelompok alam. Dia yang bisa membaca tanda-tanda alam itu. Serius itu? Iya. Itu sampai perguruan tinggi IPB. Kita bahkan ada rekan kita dari Balik Klimat itu tahu, dan dia ada petani yang memang mengamati kalau ada hama ini, itu tanda-tanda musim tanam ini, tanam, bahkan sampai varietas ini nih nanamnya. Karena ada varietas sampai ke varietas yang harus ditanam. Ya, yang sampai ini varietas ini tahan dengan hama ini, tahan dengan ini. Sampai begitu. Nama kelompoknya itu khusus petani itu mengamati tentang keadaan alam itu. Ya. Saking banyaknya petani padi, khususnya ya, petani padi di daerah Kerawang, Indramayu dan daerah sekitar itu tuh, dari Sukamandi, Subang itu ada namanya kelompok itu. Saya lupa namanya. Tapi saya pernah waktu itu ada kegiatan saja tentang mitigasi iklim terhadap penyuluh, supaya tahu penyuluh dan petani bagaimana menyikapi alam itu, bagaimana terhadap perubahan iklim itu. Nah, ada beberapa petani yang seperti itu. Ada beberapa petani memang yang kekeh bahwa dia tadi yang saya bilang dengan perawatan mangsanya, kemudian dengan ini. Nah, pemerintah ini, khususnya Badan Litbang ini kan sudah membaca itu, dan dia membuat salah satu teknologi, khususnya di teknologi informasi komunikasi tentang kalender tanam. Iya. Ahmad, pernah dengar kan? Kalender tanam. Nah itu sebetulnya kalender tanam itu adalah mengakomodir dari tanda-tanda alam itu sebetulnya. Sudah merupakan sebuah sistem informasi yang juga membaca tanda-tanda alam. Betul sebetulnya. Jadi kan di situ kan ada informasi cuaca, ada informasi tentang pupuknya, tentang varietasnya. Itu berapa persen tuh? Maksudnya tingkat keakuratannya. Nah, hasil dari Katam itu adalah memberikan rekomendasi sebetulnya. Rekomendasi yang kalau musim tanam ini menggunakan pupuknya ini, kemudian ini itu, walaupun banyak beberapa daerah, Pak ini kok nggak cocok dengan itu, karena emang kebiasaan. Mungkin kalau petani kita kan biasanya yang dulu seperti itu ya terus aja itu. Tapi itu juga pelan-pelan. Penyuluhnya yang berperan di sini sebetulnya. Ini loh Pak, kalau Bapak pakai tanam ini terus, nanti, nah dengan cara apa? Dengan cara membuktikan hasilnya kepada petani. Harus ada demo plot, demo area, demo farm. Nah ini yang menggunakan ini, yang mana itu kadang-kadang begitu petani, ternyata kalau ngikuti sarannya dari Katam dan penyuluh ini hasilnya begini. Maksudnya kita harus memperlihatkan secara nyata gitu kepada para petani. Kalau petani itu harus begitu. Benar. Harus nggak hanya ngomong doang, terus kita lakukan bareng nih sama mereka, kita lakukan bareng, kemudian kita lihat hasilnya. Baru mereka tuh percaya kayak begitu. Kadang penyuluh itu justru berada di tempat, misalkan kelompok tani itu bisa berhari-hari gitu ya. Harusnya seperti itu, bahkan bulan sampai panen gitu dari tanam sampai panen. Karena kita mengawal itu. Penyuluh itu pasti bertanggung jawab kepada hasil produksi pertanian terhadap pembinaannya. Nah, ini kan terkait COVID-19 ini kan di beberapa negara tuh bahwa benar-benar kejatuhan ekonomi di beberapa negara termasuk Indonesia ya. Tapi bersyukur alhamdulillah nih Indonesia masih bisa bertahan selama 2 tahun ini dalam pandemi COVID-19 ini, bahwa pertanian adalah menjadi kunci. Betul. Kenapa negara ini tetap bertahan? Karena pertaniannya itu masih bisa bertahan. Beban para petani, beban Kementerian Pertanian dan penyuluh itu kan berat nih sekarang nih ya. Terutama juga terkait perubahan iklim ya kan. Ini gimana ini Pak Dhani menyikapi ini Pak Dhani? Kalau menurut Pak Dhani? Udah Pak. Pegang aja nggak apa-apa. Pegang Gus. Menyikapi ini gimana tuh Pak Dhani? Kalau saya melihat ngikutin semenjak
kita kan Maret 2020 ada aturan di rumah, Iya, nggak boleh kemana-mana. Dulu itu masih PSBB. PSBB ya. Saya ingat sekali 18 Maret 2020, bro. Iya. Jadi ketika itu saya terus berpikir, wah, sektor pertanian seperti apa ya? Nah, Saya langsung berpikir begitu. Saya mulai tuh, Bro Ahmad pasti tahu lah. Saya mulai malah saya produktif membuat podcast dengan jarak jauh. Saya lihat teman-teman yang di daerah. Ternyata mereka nggak bisa berhenti. Mereka petani tetap nanam. Disitulah saya lihat, dan mereka dengan tentunya dengan ikuti aturan pemerintah. Tapi yang namanya bertani nanam nggak berhenti mereka. Yang ada Nanti kita mau makan apa gitu. ya kan? Saya ikuti terus tuh, Bro Ahmad. Ternyata emang disitulah mulai terlihat, udah mulai, kita kan udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih kita ini, hampir 2 tahun, 2 tahun ini. Ternyata di situ pertanian tidak pernah berhenti dan membuahkan hasil, bahwa kita tidak pernah sektor pertanian membuat naik. Pak Menteri bilang berapa persen, 15 sampai naik kenaikan, ada berapa presentasinya, ada kenaikan ada dari sektor pertanian yang terutama yang mensupport itu. Di tahun 2021 bahkan ekspor malah ada. Dan itu tidak pernah berhenti lagi. Betul, dari komoditi perkebunan terutama. Nah, disitulah Kang Ahmad, Bro Ahmad, bahwa ketika kita mengalami taruhlah ini pandemi ini, bahwa sektor pertanian tidak boleh berhenti dan tidak akan pernah berhenti untuk menanam, memproduksi pertanian, karena disitulah sektor pertanian mendukung, memberi support kepada terutama pangannya orang-orang yang ada di desa. Teman-teman yang lain yang ada di rumah. Terbukti kan? Betul. Bahwa sektor pertanian nggak turun dibanding dengan sektor lain. Dibanding dengan sektor lain, justru di masa pandemi COVID-19 ini justru pertanian itu meningkat. Bahkan ekspor ada. Komoditas bahkan ada. Itu luar biasa sekali nih pertanian. Nah, ini juga tidak lepas nih. Ya. Tidak lepas dari peran penyuluh. Betul. Itu ya. Ketika penyuluh tidak boleh ke itu, petaninya tetap nanam. Betul. Tapi kita penyuluh dari jarak, kadang lewat WA, lewat telepon kita. Petaninya nggak pernah diam di rumah. Tapi di masa pandemi COVID-19 kemarin itu gimana tuh penyuluh? Apakah tetap turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan kepada para petani yang ada di seluruh Indonesia gitu Pak Dani? Oke. Pada awal-awalnya kita ikut aturan bahwa kita nggak boleh keluar, di rumah saja. Tetapi kegiatan penyuluhan nggak boleh berhenti juga. Iya. Banyak cara lain. Contoh saya membuat forum podcast itu tidak perlu harus ketemu. Betul. Dan kemudian kita bisa kirim linknya, kita kirim materinya yang kita ini kepada kelompok-kelompok tani yang sekarang kelompok tani kan udah punya handphone semua, yang muda-muda dan dia bisa menyampaikan kepada yang tidak bisa punya akses mungkin sampai seperti itu. Bahkan Bro Ahmad lambat laun ketika peraturan itu dibuka tapi di berapa persen kita harus turun, itu penyuluh ada yang turun kemudian sampai mengawal menanam sampai panen, dan itu tidak dan itu terbukti dengan sekarang kita tetap eksis di terutama di pertanian. Betul sekali. Nah, suka dukanya apa tuh Pak Dani? Pak Dani, apa pengalaman yang paling berkesan nih selama menjadi penyuluh di BBP 2TP, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian ini? Pengalaman misalkan ada petani yang memang mempunyai sifat-sifat khusus gitu ya yang membuat Pak Dani ini berkesan gitu selama menjadi penyuluh ini. Wow, ini sebenarnya banyak banget itu, banyak banget. Saya walaupun saya penyuluh pusat, tetapi petani saya ada di Kolaka Timur. Ada di Papua. Wow. Ada di Kalimantan Tengah. Ini yang saya sebut karena petani ini langsung kontak ke saya. Oke. Itu petani bener. Petani bener. Contoh, ada namanya Hamka. Dia pernah datang ke Bogor. Ketika itu saya yang menerima mereka, termasuk yang Hamka ini yang saya mau ceritakan ini. Namanya Hamka Iskandar. Dia bukan Hamka Hamzah ya, bukan. Main bola. Dia petani jagung sebetulnya di Sulawesi Tenggara di Kolaka Timur. Waktu itu saya putarkan video kita yang sorghum. Yang ada mutiara darat dari Larantuka.
Jadi saya putarkan, dia terkesan dengan petani sorghum di NTT, di NTT ya, di Larantuka. Padahal dia langsung begitu setel film, itu kan penyuluh kan begitu, memberikan penyuluhannya dengan memutarkan video, kemudian dia terkesan, dia datang ke saya. Padahal ini ada nggak contoh? Dia nggak tahu apa-apa, sorghum itu apa nggak tahu. Ada nggak contoh sorghum? Ada di pameran di Argo Cinema kita. Ini Pak contoh sorghumnya. Saya pakai toples gitu. Oh gitu. Minta leafletnya dong. Ada, saya kasih brosurnya, kasih apa. Tapi saya nggak tahu kalau dia ternyata ya quote and quote dia buka, dia ambil, dia kantongin. Kan saya bilang ini buat pameran Pak, nanti aja saya kasih benihnya. Tapi dia mungkin saya keluar, dia buka toplesnya, dia ambil. Mungkin sekitar 30 butir atau satu genggam gitu, tapi dia kantongin di celana. Untuk apa itu dia? Dia karena buah ke Sultra. Rupanya dia nggak bilang saya, dia bawalah ke Sulawesi Tenggara. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, hampir sebulan dia telepon saya. Terus dia foto. Padahal ini lihat ini. Itu sorghum. Dapat dari mana? Dia cerita bahwa saya curi waktu itu. Sampai sekarang sudah menjadi programnya Kolaka Timur, Kabupaten, sampai sekarang bahkan 1000 hektar program itu. Hamka Iskandar. Sampai saat ini dia petani sorghum, pemakan sorghum, dia udah nggak makan nasi lagi. Dia terus sampai sekarang udah hebat. Itu petani. Bahkan menyuluhnya dengan cara seperti itu aja, saya udah seneng banget. Saya sampai merinding nih. Udah mengadopsi apa yang Badan Litbang punya. Dan varietasnya varietas Badan Litbang yang ditanam sama dia. Luar biasa. Apa sekarang udah bioguma 1, 2, dan 3. Gila itu. Walaupun caranya nggak Tapi sampai saya seneng banget dan ketika dia ditanya sama pejabat dari mana, dia cerita selalu sebut nama saya. Saya awalnya dari Padani yang ada di Bogor katanya. Saya terus terang mencuri katanya. Tapi itu kebaikan dia. Sekarang dia udah hebat. luar biasa. Itu kesan saya. Wah, saya merasa penyuluh itu sebetulnya tidak ada penghalang untuk bagaimana kita memberikan informasi. Itu tidak ada. Wah, ini kan jauh pada enggak. Ternyata sekarang bisa. Kemudian yang ada lagi dia petani di Sulawesi Tengah atau dia nelpon saya. Pak, saya ini ada paneli banyak banget, tapi saya mau masarin gimana nggak tahu. Bisa nggak Pak carikan pasar? Saya kan searching aja dong. Ketemulah saya di itu. Nomor telepon menerima penjualan vanili. Saya kasih nomor teleponnya. Ini coba nomor telepon ini. Coba telepon ini nanti bisa. Seminggu kemudian dia telepon saya. Padahal nih nomor rekeningnya berapa? Hah? Apa ini? Kemarin udah terjual. Dia kirim terus terang nih 2 juta dia kirim. Saya wah ternyata terjual. Gara-gara saya hanya memberikan nomor telepon yang mau beli vanili itu. Gila nggak? Itu kan kayak gitu kan. Itu wah gila kita. Itu excited banget. Kan saya langsung wow, dia nanya nomor rekening, ternyata kalau bilang kan saya jadinya broker itu ya. Nah, kayak penyuluh harus bisa seperti itu. Kita harus bisa memfasilitasi teman-teman petani yang mau menjualkan produknya apapun tidak. Itu tugas penyuluh. Tugas penyuluh pertanian. Itu Bro Ahmad itu buat kesan banget. Wih. Luar biasa tuh bagaimana seorang penyuluh pertanian di Indonesia. Jadi kita sering dengar ya nama-nama penyuluh. Nah, ini penyuluh pertanian nih. Pak Dani sekarang sibukannya apa nih Pak Dani? Nah, ini saya Bro sekarang lagi ke teman-teman penyuluh daerah selalu sharing tentang bagaimana pengembangan media penyuluhan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu yang penting termasuk saat ini ya. penggunaan sosmed. Betul. Pembuatan kayak podcast, walaupun podcast audio, dan kemudian bagaimana mengupload di YouTube. Dan sekarang alhamdulillah 2020 podcast saya pertama kali di Spotify, Anchor, Google Podcast. Sekarang begitu saya sudah concern ke teman-teman penyuluh daerah, sekarang udah hampir 200 lebih podcast tentang pertanian. Wow, luar biasa. Penyuluh daerah tuh, penyuluh yang Katanya sekarang lagi bikin buku ya. sekarang insya Allah buku saya tentang, ada segmen saya namanya Colenak di podcast saya, Celoteh Edukasi Peternak. Insya Allah tahun ini terbit bukunya. Oke, kita jadi buat teman-teman penyuluh mungkin nanti kalau udah terbit bisa langsung beli bukunya. Oke. Itu tentang Celoteh Edukasi Peternak. Celoteh Edukasi Peternak. Itu rangkuman ya? Ya, rangkuman dari podcast. Dari podcast Ya. Pak Dani. Luar biasa. Ini makanan udah tiba nih Pak Dani. Kita makan. Keren banget nih. Wow, ini Oke ya, teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia, bukan hanya teman penyuluh sih,
Ya buat Apapun profesinya. apapun profesinya yang ingin tahu tentang penyuluhan pertanian, karena pertanian itu sekarang merupakan sektor pentingnya bagi ketahanan pangan sebuah negara. Bahkan bukan hanya ketahanan pangan sebuah negara, tapi keamanan dan kemakmuran seluruh rakyatnya. Ya. Luar biasa pertanian Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di